Yes man. Jadi kalau ada yang bercerita pada zaman Gus Dur itu keadaan negara itu dalam keadaan aman, masyarakat itu enggak. Salah itu. Justru zaman Gus Dur itu wah itu kisruh. Masa kisruh apa? Semua karena dulunya itu pemberitaan media massa itu ditutup. Jadi berita itu yang ada itu yang baik-baik saja. Nah, zaman Gus Dur itu departemen penerangan itu dibubarkan sehingga semua media itu memberitakan dengan sebebas-bebas, semua orang bisa berbicara. Jadi seperti orang baru keluar dari mana gitu kan, dari pesantren ibaratnya, terus keluar, wah itu semua diomongkan, gaduh negara itu. Gitu. Jadi justru kalau yang nggak bisa memilah pada zaman itu ya tetap apa yang dibaca media gitu. Justru gaduh baru terasa itu setelah Gus Dur lengser dan sekarang tujuan-tujuan Gus Dur itu pada zamannya untuk kebijakan ini itu dan seterusnya itu nggak dirasakan. Tapi pada zaman Gus Dur itu sendiri gaduh benar-benar gaduh. Tahun 99 saya merasakan itu gaduh. Bagi warga Nahdliyin itu nggak punya media. Kalau sekarang mungkin bisa kita mengkantornya dengan apa? Dengan Facebook ya enggak? Hantam semuanya. Begitu ada Gus Dur, wah dihantam. Akhirnya berimbang. Zaman dulu nggak ada. Media itu punya corporate, punya perusahaan-perusahaan yang notabene itu lawan-lawan politiknya Gus Dur. Otomatis setiap hari dihabisi Gus Dur, kebijakan itu nggak ada yang benar. Jadi kita makan hati terus lawannya pada wiridan waktu itu. Santri itu bisa wiridan. Oh, tiap malam itu ada yang mujahadah. Saya ingat itu diajak sama Kiai itu wiridannya dari mulai di masjid, di dalam kamar sampai di atas loteng itu pernah. Tahu nggak loteng? Genteng itu. Di atas sih pernah wiridan itu. Untuk mengkantor itu berita-berita itu. Jadi Gus Dur mau lengser, kita nggak punya alat untuk mengkantor tentang kebijakan Gus Dur kira-kira berimbang ya, itu nggak ada. Mungkin kalau zaman sekarang bisa dengan apa media yang murah, yaitu Facebook mungkin kan, atau Twitter dan lain, taruh berimbang. Nah dulu itu nggak ada, gitu ya. Jadi salah itu. Kalau seandainya zaman baru dirasakan kebijakan-kebijakan itu pas sekarang ini, yaitu yang saya rasakan. Ada lagi tentang masalah kewalian. Kewalian itu dalam kaidahnya kan tidak ada yang tahu tentang wali kecuali wali. Nah saya karena bukan wali ya nggak tahu tentang itu masalah spiritual ya enggak. Tapi bukunya ada itu ya. Kalau saya ngomong ya benar itu wali ya nggak tahu saya juga kan. Tapi kalau lihat tanda-tandanya katanya iya. Bukti apa masih dikenang jadi namanya semakin harum dan seterusnya. Ya terus itu tanda-tandanya. Tapi kalau saya mau pastikan Gus Dur itu wali ya nggak tahu juga karena itu masalah spiritual kan, masalah puasa aja kita nggak tahu kan, iya puasa atau tidak gitu. Kalau uniknya gimana? Ya unik karena hampir semua ilmuwan bisa dikuasai, nah minimal tahu lah gitu. Sebanyak buku-buku terus menulis tentang ekonomi dan sejarah dan berbagai macam hal. Ya mungkin juga karena basic pesantren kan enggak linear ya. Jadi pendidikan apapun bisa dibaca, akhirnya efek positifnya begitu. Tapi efek negatifnya pesantren itu enggak ada yang fokus. efek negatifnya. Tapi kalau positifnya akhirnya bisa semua. Tapi efek negatifnya enggak ada yang fokus. Makanya tadi katanya ini udah di kelas-kelas kan, kelas matematika, lihat bahasa Inggris, ada kelas bahasa Inggris. Wah, berarti kan udah terfokus kan kayak gitu. Ya mudah-mudahan saja lah dari sini ada varian yang baru. Tidak sampai. Ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Kalau untuk syair yang Jawa, siiran. Syair tanpa uton. Iya itu apa maksudnya? Penjelasannya apa? Kalau maksudnya ya itu kan syair sufi ya. Tapi itu polemiknya kan bukan di maknanya sebenarnya. Siapa pengarang lagu itu? Ada yang mata itu sebenarnya bukan karyanya Gus Dur, karyanya Gus Nirgom yang ada di
yang dari Malang, dan yang menyairkan juga yang memvokalkan itu Semilom juga, bukan Gus Dur. Tapi dari isi syair itu identik apa yang dilakukan oleh Gus Dur dan apa yang diperjuangkan. Jadi memahami Islam itu bukan dari sisi lafadznya saja, bukan dari sisi lettersnya saja, tapi dari sisi maknanya. Dari sisi maknanya apa yang dari sisi maknanya melihat Islam itu bukan dari teksnya saja, tapi dari substansinya, apa yang dimaksud. Dalam melaksanakan Islam pun bukan dari sisi formalnya saja, tapi maknanya. Kalau formal kan yang penting hafal Quran, hadis dan seterusnya, itu kan secara verbal saja, tapi perilakunya tidak sesuai maksudnya. Suka mengkafirkan orang padahal apinya kafir, padahal sendiri yang kafir. Dalam artinya ya tadi perilakunya nggak sesuai. Ya kira-kira begitu. Pastinya bapak ini yang paham masalah karena Gus Dur bukti kalau santri kiai juga bisa jadi presiden. Jadi kalian ke santri mau jadi kiai dan bisa jadi presiden juga. Itu Gus Dur sudah membuktikan gitu. Dan sekolahnya juga enggak sekolah secara linear. Ya namanya juga santri tadi kan masa pengetahuan juga. Sekolahnya juga jigjag. Bahkan itu kayaknya enggak sekolah aliyah Gus Dur itu. Dan cuma SMP, habis itu pesantren. Nah, karena orang tuanya itu punya lembaga pendidikan, itu akhirnya bisa dapat rekomendasi untuk kuliah di Baghdad. Kayaknya enggak aliyah, saya tuh mencari itu enggak ada. Enggak SMA gitu, jadi langsung. SMEA kan? SMEA itu apa? SMP. Sekolah Menengah Ekonomi Atas ya SMA. Bukan SMEA, SMEP. Gus Dur itu SMEP. Oh, SMEP. SMEP. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama gitu. Pertama SMEP. Di Jogja itu. Iya. Habis itu pesantren di Tegarejo. Atau Tegarejo terus terus ke Jombang. Nah, ngaji juga, terus jadi guru kan bantu. Habis itu baru Ya semua negara dalam pidato resminya pasti dengan teks ya. Gus Dur selama jadi presiden nggak pernah pidato pakai teks karena beliau nggak bisa lihat. Dan itu dengan segala bahasa. Iya benar kan? Ya jadi teks pidato dengan bahasa Inggris dan lain. Nah itu sisi unik. Ya karena nggak ada yang kayak gitu. baru berapa bahasa yang bisa? Bahasa Indonesia, Sunda, terus Hah? Mandarin, Inggris, Arab, oh udah banyak. Arab belum? Ya udah satu-satu. Bahasa Inggrisnya apa, cuma sekedar conversation atau readingnya juga?